Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Govinda Delva Saputra dengan NIM 41200023. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah yang dibuat oleh kelompok 10 yang berjudul Pengantar Ilmu Kalam. Yang poin A, manfaat mempelajari ilmu kalam. Adapun manfaat dari mempelajari ilmu kalam diantaranya adalah yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah dengan dalil-dalil yang pasti dan memperoleh kebahagiaan yang kekal dan abadi. Yang kedua, mengungkap sejarah. Oleh karenanya, salah satu dari luang lingkup ilmu kalam adalah aspek kesejarahan. Yang ketiga, meneguhkan keyakinan atau akidah. Manfaat dari ilmu kalam ini adalah menjadikan akidahnya mantap dan tidak goyah. Sehingga dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, ia akan selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan kekufuran dan jeleknya keyakinan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan murid tentang ilmu kalam, sehingga menjadi muslim yang penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Poin B, peran ilmu kalam. Yang pertama, memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. Al-Quran mengajak manusia memecahkan masalah dengan cara yang pasti berdasarkan dalil-dalil pikiran dan intuisi yang masuk akal dan diterima oleh jiwa. Yang kedua, memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran. Ketika agama menjadi persoalan keyakinan yang sangat fundamental, masalah toleransi dan pemahaman atas posisi masing-masing penganut keyakinan menjadi kunci penting dalam keselarasan dan keharmonisan kehidupan beragama. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif dengan nomor NIM 41200024. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu poin C, yaitu fungsi mempelajari ilmu kalam. Kebenaran Islam bukan dipahami secara dogmatis, diterima apa adanya, melainkan juga menggunakan rasional. Dalam hal ini, fungsi mempelajari ilmu kalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memperkuat norma ajaran Islam, yaitu iman sebagai landasan akidah Islam, yaitu sebagai perwujudan syariat Islam, ibadah dan muamalah, dan ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Yang kedua, memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan penyimpangan teologis agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam. Yang ketiga itu menguatkan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filosofis dan logis, sehingga kebenaran Islam tidak hanya dibenarkan oleh wahyu saja, tetapi juga dapat diterima dan dibenarkan secara logis. Yang keempat yaitu untuk mengetahui persoalan-persoalan hakikat akidah fundamental yang dihadapi oleh umat Islam. Yang kelima, untuk menyelesaikan problematika umat dan kontroversi pemikiran akidah Islam dari berbagai golongan umat Islam. Yang keenam itu untuk menjelaskan akidah atau keimanan dalam Islam secara benar dan tepat. Yang ketujuh itu membeberkan sekuat tenaga tentang akidah Islam sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Yang kedelapan yaitu untuk mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, kodratnya mengutus para rasul dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan itu untuk mengatasi paham dan pengertian manusia yang berakal dalam golongan Islam. Yang kesepuluh untuk menumbuhkan tauhid dengan menghadirkan dalil akal sebagai argumentasi yang mudah dicerna oleh manusia. Yang kesebelas untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya. Selanjutnya membuat garis kritik sehat berdasarkan logika. Yang ke-12
menjaga kemurnian dasar-dasar agama, dan memberikan dasar-dasar argumentasi yang kuat di hadapan para penentangnya. Yang ke-13, memberikan arahan dan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat, khususnya ketika Islam bersinggungan dengan teologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen. Yang ke-14, menjadi pijakan bagi ilmu-ilmu syariat. Yang ke-15, menjaga kesucian niat dan keyakinan yang merupakan dasar dalam perbuatan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kesimpulan dari fungsi ilmu kalam adalah dapat menjadi landasan tegaknya syariat Islam, dapat menimbulkan rasa malu berbuat jahat dan malu tidak berbuat baik, menimbulkan rasa tanggung jawab moral, keberanian dalam menegakkan kebenaran, perasaan tidak takut mati dan tidak takut jatuh miskin, dan menimbulkan ketenangan jiwa. Fungsi ilmu kalam adalah menegaskan bahwa ilmu kalam merupakan penguat landasan bangunan akidah Islam, pemelihara keyakinan dari kelemahan nalar dan logika, memperkuat sistem ajaran yang komprehensif, dan penjaga dari penyimpangan teologis akibat budaya dengan keyakinan agama. Kesimpulan, adapun manfaat dalam mempelajari ilmu kalam adalah sebagai berikut. 1. Mengenal Allah. 2. Mengungkap sejarah. 3. Memperkuat iman. 4. Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan. 5. Mewujudkan manusia yang berakhlak mulia. Peran ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. 2. Memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran. Fungsi mempelajari ilmu kalam adalah 1. Memperkuat norma ajaran Islam. 2. Menjawab penyimpangan teologi agama lain. 3. Menguatkan keimanan melalui pendekatan filosofis dan logis. 4. Mengetahui persoalan hakikat akidah fundamental. 5. Menyelesaikan problematika dan kontroversi antar golongan umat Islam. 6. Menjelaskan akidah dan iman. 7. Menyebarkan akidah Islam. 8. Mengetahui Allah dan sifatnya. 9. Untuk mengatasi paham dan pengertian manusia. 10. Menumbuhkan tauhid berdasarkan dalil akar agar mudah dicerna. 11. Untuk menolak akidah yang sesat. 12. Menjaga kemurnian dasar agama. 13. Memberikan arahan dan petunjuk. 14. Menjadi pijakan ilmu syariat. 15. Menjaga kesucian niat dan keyakinan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.